Langit senja mulai meredup ketika Damar menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Di antara tumpukan buku usang di sebuah perpustakaan tua di Surabaya, tangannya menyentuh selembar kertas kuno berwarna kecoklatan. Peta itu bukan sembarang peta. Garis-garis yang nyaris pudar menampilkan wilayah yang tak tertera di peta manapun. Jantung Damar berdegup cepat. Ia bukan orang biasa. Seorang peneliti sejarah yang telah bertahun-tahun mencari jejak Majapahit yang hilang. Tapi apa yang dilihatnya ini terlalu sulit dipercaya. Di pojok kanan bawah peta, terdapat tulisan aksara Jawa kuno. Setelah diterjemahkan, artinya membuat tengkuknya meremang. Tanah ini tak pernah runtuh, hanya tersembunyi di balik kabut yang melindungi. Damar mengangkat kepalanya, menatap rak buku berdebu di sekelilingnya. Seakan ada mata tak kasat mata yang mengawasinya. Ia mencoba menarik napas panjang, menenangkan diri. Namun, semakin ia meneliti peta itu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang dunia modern belum ketahui. Damar harus mencari tahu. Jika peta ini benar, maka sejarah yang selama ini diketahui dunia hanyalah separuh kebenaran. Majapahit mungkin belum benar-benar punah. Damar tak membuang waktu. Ia menggulung peta itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam tas, lalu segera meninggalkan perpustakaan. Langkahnya cepat menelusuri jalanan Surabaya yang mulai diselimuti cahaya lampu kota. Pikirannya berputar liar, bertanya-tanya kemana ia harus melangkah berikutnya. Lalu ia ingat satu tempat. Di sudut kota, ada sebuah pasar antik yang sering dikunjunginya. Banyak benda peninggalan masa lalu yang dijual di sana, termasuk buku-buku dan artefak langka. Mungkin ada seseorang yang bisa membantunya mengidentifikasi peta itu. Saat tiba di pasar, Damar segera menuju sebuah lapak kecil yang dikelola oleh seorang pria tua bernama Ki Wiryo. Lelaki itu dikenal memiliki pengetahuan luas tentang sejarah Jawa, terutama Majapahit. Namun, malam ini berbeda. Saat Damar mendekati lapak, Ki Wiryo menatapnya dengan sorot mata tajam, seakan sudah tahu apa yang dibawanya. "Kau menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi," ucap Ki Wiryo pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam riuh pasar. Damar terkejut. Bagaimana lelaki itu bisa tahu? Ki Wiryo menarik napas dalam, lalu memberi isyarat agar Damar mengikutinya ke belakang lapak. Di ruangan sempit yang diterangi lampu redup, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah gulungan kertas lain dari dalam peti kayu tua. Saat dibuka, Damar terbelalak. Itu peta yang sama. "Tidak banyak yang tahu," lanjut Ki Wiryo. Suaranya lebih pelan. "Tapi kerajaan itu belum musnah. Mereka hanya berpindah ke tempat yang tak bisa dijangkau sembarang orang." Jantung Damar berdegup kencang. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi Ki Wiryo menggeleng. "Jika kau ingin tahu kebenarannya, pergilah ke tempat ini," ucapnya sambil menunjuk satu titik di peta. Damar menelan ludah. Titik itu berada jauh di pedalaman hutan Jawa Timur. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Damar berdiri di depan sebuah terminal bus kecil, menatap ke arah pegunungan yang samar terlihat di kejauhan. Lokasi yang ditunjukkan Ki Wiryo ada di pedalaman hutan yang jarang dijamah manusia. Tempat itu disebut sebagai hutan larangan, sebuah wilayah yang menurut legenda hanya bisa dimasuki oleh mereka yang terpilih. Ia naik ke dalam bus tua yang menuju ke desa terakhir sebelum hutan itu. Sepanjang perjalanan, pikirannya tak henti-hentinya memutar ulang kata-kata Ki Wiryo. Kerajaan itu belum musnah. Mereka hanya berpindah ke tempat yang tak bisa dijangkau sembarang orang. Mungkinkah Majapahit benar-benar masih ada? Ataukah ini hanya mitos yang diceritakan turun-temurun? Bus berhenti di sebuah desa kecil yang sunyi. Saat Damar turun, beberapa warga menatapnya dengan sorot mata penuh tanya. Seolah mereka tahu ia bukan sekadar turis biasa. Seorang pria tua dengan kulit legam mendekatinya. "Kau datang ke sini bukan untuk hal yang sepele," ucapnya dengan suara dalam. Damar mengangguk. Ia lalu menunjukkan peta yang diberikan Ki Wiryo. Mata pria tua itu sedikit menyipit. "Aku bisa membawamu ke sana," katanya pelan. "Tapi setelah melewati batas desa, tidak ada jaminan kau bisa kembali." Damar menelan ludah. Angin dingin berembus dari arah hutan, membuat bulu kuduknya berdiri.
Namun, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Tanpa ragu, ia mengangguk. Lalu kita harus berangkat sekarang. Pria tua itu menghela napas, lalu mulai berjalan menuju batas desa. Damar mengikutinya, melewati rumah-rumah kayu yang semakin jarang. Hingga akhirnya, di hadapan mereka terbentang hutan lebat yang terasa lebih gelap dari seharusnya. Mulai dari sini, kata pria tua itu, kau harus percaya bahwa dunia yang kau ketahui bukanlah satu-satunya dunia yang ada. Langkah pertama mereka memasuki hutan terasa seperti menyeberangi batas menuju sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan Damar belum tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya akan semakin membawanya ke sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Damar menatap pola yang digambar pria tua itu di tanah. Lambang itu tampak sederhana, tetapi entah mengapa, ada sesuatu yang membuatnya terasa hidup. Udara di sekelilingnya bergetar halus, dan semakin lama ia menatapnya, semakin dalam ia merasakan sensasi aneh seolah ditarik ke dalam pusaran tak kasat mata. Kau harus melewati gerbang ini, kata pria tua itu pelan. Damar mengerutkan kening. Ia tidak melihat apapun selain pepohonan lebat di depannya. Tidak ada gapura, tidak ada pintu, tidak ada tanda-tanda keberadaan kerajaan yang tersembunyi. Aku tidak melihat gerbang, ucapnya, berusaha tetap tenang. Pria tua itu tersenyum tipis. Itu karena kau masih melihat dengan mata manusia biasa. Sebelum Damar bisa bertanya lebih lanjut, pria tua itu melangkah maju dan tanpa ragu, menekan tangannya ke tengah pola yang ia gambar. Angin kencang tiba-tiba berembus, membawa suara-suara samar yang seolah berasal dari masa lalu. Damar terhuyung ke belakang, matanya membelalak saat melihat sesuatu yang tak masuk akal. Pohon-pohon di depannya mulai bergeser, perlahan membuka celah yang sebelumnya tak ada. Cahaya keemasan menyelinap dari dalamnya, mengungkapkan sebuah jalur sempit yang tampak berbeda dari bagian hutan lainnya. Udara di sekitarnya berubah, tak lagi dingin dan lembab, melainkan hangat seperti pagi yang baru saja menyingsing. Damar menatap pria tua itu dengan ragu. Apa yang ada di dalam sana? Pria itu menatapnya tajam. Jawaban yang kau cari. Tapi begitu kau masuk, tidak ada jalan kembali dengan cara biasa. Damar menelan ludah. Di kepalanya, suara Ki Wiryo terngiang kembali. Kerajaan itu belum musnah. Mereka hanya berpindah ke tempat yang tak bisa dijangkau sembarang orang. Kini, kesempatan itu ada di depannya. Damar menarik napas dalam. Kemudian, dengan langkah mantap, ia melangkah melewati celah yang terbuka. Begitu kakinya menyentuh tanah di sisi lain, seluruh dunianya berubah. Begitu Damar melewati celah itu, tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pandangannya kabur, udara di sekelilingnya berputar, dan dalam sekejap, suara hutan yang tadi mengelilinginya lenyap. Ketika ia kembali bisa melihat dengan jelas, ia terkejut. Di hadapannya, terbentang sebuah negeri yang seharusnya tidak ada. Jalanan berbatu membentang lurus menuju sebuah kota yang bersinar keemasan di bawah sinar mentari. Bangunan-bangunan menjulang tinggi dengan arsitektur khas Majapahit, lengkap dengan ukiran-ukiran halus di setiap sudutnya. Bendera merah dan emas berkibar di atas gerbang besar yang dijaga oleh prajurit-prajurit bersenjata tombak. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan dari semua itu. Orang-orang di sana, mereka hidup. Mereka berjalan dengan tenang, berpakaian seperti di masa kejayaan Majapahit, seolah sejarah tak pernah bergulir melewati mereka. Beberapa di antara mereka berhenti sejenak, menatap Damar dengan sorot mata yang sulit diartikan. Pria tua yang membawanya ke sini berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Inilah tempat yang kau cari, katanya pelan. Majapahit tidak pernah benar-benar runtuh. Ia hanya bersembunyi dari dunia luar. Damar hampir tidak bisa bernapas. Ini bukan sekadar runtuhan atau sisa-sisa peradaban. Ini adalah kerajaan yang masih hidup, tersembunyi dari mata dunia. Namun sebelum ia sempat mengajukan pertanyaan, suara gong bergema dari dalam kota. Pria tua itu langsung berubah serius. Kita harus segera menemui seseorang. Ada yang sudah menunggumu sejak lama. Jantung Damar berdetak semakin cepat. Seseorang sudah menunggunya? Bagaimana mungkin?
Tanpa menjawab pertanyaannya, pria tua itu melangkah menuju gerbang utama. Dan Damar, dengan semua kebingungannya, hanya bisa mengikuti. Tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil kini membawanya semakin dalam ke dalam rahasia terbesar yang pernah disembunyikan dunia. Damar melangkah memasuki gerbang besar yang terbuka perlahan. Udara di dalam kota ini terasa berbeda, sejuk dan menenangkan, seperti dunia lain yang terputus dari waktu. Setiap sudut kota dipenuhi aktivitas. Para pengrajin menempa besi, pedagang menawarkan kain dan rempah, prajurit berpatroli dengan tatapan tajam. Namun, yang paling menarik perhatian Damar adalah satu hal. Tidak ada satupun teknologi modern di sini. Seolah seluruh tempat ini terjebak di masa lalu, terlindung dari arus sejarah yang menghapus keberadaan Majapahit di dunia luar. Pria tua yang menuntunnya terus berjalan, melewati lorong-lorong berbatu hingga tiba di depan sebuah bangunan besar berarsitektur megah. Dua prajurit bersenjata tombak berdiri tegak di depan pintu kayu raksasa. Tanpa sepatah kata pun, mereka membukakan jalan. Damar menelan ludah. Ada sesuatu yang menantinya di dalam sana. Dengan langkah hati-hati, ia melangkah masuk. Ruangan di dalamnya remang-remang, diterangi cahaya obor yang dipasang di sepanjang dinding. Aroma dupa memenuhi udara, menciptakan suasana sakral. Di ujung ruangan, seorang lelaki tua duduk di atas singgasana kayu berukir naga. Jubah merah keemasannya tampak berkilauan di bawah cahaya api. Wajahnya penuh wibawa, dengan mata tajam yang seakan menembus isi kepala Damar. "Sudah lama kami menunggumu," ucapnya dengan suara dalam, menggema di seluruh ruangan. Damar tertegun. "Menunggu? Aku?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Kau datang membawa kunci yang telah hilang berabad-abad. Tanpa kau sadari, kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Damar merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Apa maksudnya? Lelaki tua itu mengangkat tangannya perlahan. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan sebuah gulungan kain yang sudah lusuh dimakan usia. Ketika kain itu dibuka, Damar terbelalak. Itu adalah peta yang sama seperti yang ia temukan di perpustakaan. Hanya saja, kali ini lebih lengkap. Dan yang lebih mengejutkan, di sudut peta itu, terukir sebuah nama. Namanya sendiri. Damar tak bisa berkata-kata. Siapa sebenarnya dirinya? Dan mengapa namanya tertulis di sebuah peta yang berasal dari zaman Majapahit? Damar menatap peta itu dengan napas memburu. Matanya terpaku pada namanya sendiri yang terukir di sudut kertas tua itu. Seakan menyatakan sesuatu yang selama ini tersembunyi darinya. "Tidak mungkin," bisiknya. Lelaki tua di singgasana tetap diam, membiarkan Damar menghadapi kebingungannya sendiri. Pria tua yang membawanya ke sini berdiri di sampingnya. Sorot matanya penuh pemahaman. "Apa maksudnya ini?" Suara Damar bergetar. "Bagaimana mungkin namaku ada di peta ini? Ini berasal dari berabad-abad lalu." Lelaki tua itu akhirnya berbicara. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. "Kau bukan orang pertama yang berdiri di hadapanku dengan pertanyaan itu," katanya. "Dan kau juga bukan yang pertama yang membawa peta ini kembali ke tempat asalnya." Damar mengerutkan kening. "Maksud Anda?" Lelaki itu menghela napas, lalu menatapnya tajam. "Ini bukan pertama kalinya kau datang ke sini, Damar." Darah Damar berdesir. Kata-kata itu bergema di kepalanya, menyalakan sesuatu di dalam pikirannya. Sebuah sensasi yang sulit dijelaskan, seakan ada memori yang terkubur dalam dirinya. Sesuatu yang ingin bangkit tetapi masih terhalang tirai tebal. "Aku pernah ke sini sebelumnya?" tanyanya nyaris berbisik. Lelaki tua itu mengangguk. "Kau adalah bagian dari sejarah yang terlupakan. Sebuah siklus yang terus berulang, menunggu saat yang tepat untuk dibuka kembali." Damar merasakan lututnya melemas. Seluruh tubuhnya dipenuhi sensasi aneh, seolah ia berada di tengah pusaran waktu yang menghisapnya kembali ke masa lalu yang tak ia ingat. "Apa yang harus kulakukan?" Suaranya nyaris tak terdengar. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kau sudah mengetahuinya di dalam hatimu. Kau hanya perlu mengingat kembali." Dan sebelum Damar sempat memahami maksudnya,
Ruangan tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan tak terlihat merayap di udara. Seakan ada sesuatu yang bangkit dari masa lalu. Sesuatu yang telah lama menunggu untuk ditemukan kembali. Damar menutup matanya sejenak, lalu membukanya perlahan. Dan saat itu juga, semuanya berubah. Damar merasakan tubuhnya seolah melayang di antara dua dunia. Ingatan-ingatan asing mulai membanjiri pikirannya. Bayangan pertempuran, suara gong yang berdentang, teriakan prajurit di medan perang. Dan di tengah semua itu, seorang lelaki muda berdiri gagah dengan bendera merah emas berkibar di belakangnya. Lelaki itu adalah dirinya. Damar tersentak mundur. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang sedang terjadi padaku? Lelaki tua di singgasana tetap tenang. Kau mulai mengingat, bukan? Damar terengah-engah. Ia melihat tangannya sendiri, seolah berharap menemukan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ini hanyalah ilusi. Tapi tidak, semua terasa nyata. Kau dulu adalah bagian dari kami, lanjut lelaki tua itu. Seorang penjaga terakhir. Kau mengorbankan segalanya demi melindungi tempat ini dari kehancuran. Tapi sejarah menghapus keberadaanmu dan sekarang, takdir membawamu kembali. Damar menggeleng, menolak untuk percaya. Aku hanya seorang peneliti. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Maka biarkan tubuh dan jiwamu yang mengingatnya. Tiba-tiba, peta di tangannya bersinar. Lambang-lambang kuno yang terukir di atasnya mulai bergerak, membentuk pola baru yang berkilauan dalam cahaya keemasan. Angin berembus kencang, dan suara-suara bisikan dari masa lalu memenuhi ruangan. Damar merasakan sesuatu menyatu dalam dirinya. Lalu, ia mengingat segalanya. Ia melihat dirinya dalam balutan baju besi, berdiri di hadapan para prajurit Majapahit. Ia melihat dirinya menorehkan sumpah, bersumpah untuk menjaga rahasia kerajaan ini bahkan jika itu berarti ia harus menghilang dari sejarah. Ia telah memilih untuk dilupakan. Dan sekarang, ia kembali. Mata Damar bersinar saat ia menatap lelaki tua di singgasana. Aku mengerti sekarang. Lelaki tua itu tersenyum bangga. Maka Majapahit kembali memiliki penjaganya. Saat itu juga, guncangan terakhir mengguncang ruangan. Peta yang bersinar kini melebur ke dalam tubuh Damar, menyatu dengan jiwanya. Dan dengan itu, batas antara dunia lama dan dunia modern semakin kabur. Damar tidak lagi hanya seorang peneliti. Ia adalah bagian dari sejarah yang hidup kembali. Dan kini, Majapahit yang tersembunyi telah bangkit sekali lagi.